Di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini, konon, dihuni oleh makhluk menyeramkan yang selalu meminta tumbal di setiap tahunnya. Sungai Bengawan Solo, seperti banyak tempat lain yang punya sejarah panjang di Indonesia, Sungai Bengawan Solo tak lepas dari berbagai mitos dan misteri yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai tersebut melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan siapa sangka, ternyata di balik kemegahan dan panjangnya aliran Sungai Bengawan Solo ini, terdapat berbagai mitos dan misteri yang tersimpan dalam kepercayaan masyarakat di sepanjang jalur aliran Sungai Bengawan Solo ini. Dan salah satu mitos paling terkenal yang berkembang di masyarakat di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo ini salah satunya adalah tentang adanya makhluk menyeramkan yang disebut sebagai Onggo Inggi. Konon, makhluk menyeramkan ini sering meminta tumbal anak-anak setiap tahunnya. Lalu ada mitos dan misteri apa lagi di Sungai Bengawan Solo ini? Jika kalian penasaran maka tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, bagi para sobat TV kuno yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video pembahasan terbaru dari TV kuno. Yang pertama, ada mitos tentang adanya siluman buaya putih, yang menghuni Sungai Bengawan Solo ini. Beberapa daerah yang berada di sekitaran Sungai Bengawan Solo, mereka percaya bahwa ada mitos tentang adanya siluman buaya putih yang menguasai Sungai Bengawan Solo. Dan menurut cerita masyarakat sekitar, siluman buaya putih ini jarang sekali menampakkan dirinya. Konon, makhluk ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki mata batin seperti orang indigo dan paranormal. Namun anehnya, siluman buaya putih ini diceritakan hanya memangsa para pengunjung yang datang dari luar desa, saat sedang mandi atau menyeberang di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo ini. Dan menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo ini, konon pernah ada seorang wisatawan dari luar kota yang sedang mandi di pinggiran sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Namun, setelah beberapa saat orang tersebut menghilang. Warga dan tim SAR yang mengetahui kejadian tersebut, sebenarnya sudah mencari di daerah sekitar namun tidak menemukannya dan memperkirakan jasadnya telah hanyut. Namun anehnya, tiba-tiba, beberapa hari kemudian jasadnya ditemukan mengapung tepat di tempat tenggelamnya korban dahulu. Kejadian itu pun membuat semua orang terheran-heran, karena mengetahui derasnya arus Sungai Bengawan Solo ini, seharusnya bisa membawa jasad itu hanyut sampai jauh dari lokasi tenggelamnya dahulu. Dan kejadian itu akhirnya membuat banyak masyarakat yang beranggapan bahwa korban tersebut adalah korban dari sosok siluman buaya putih ini. Yang kedua, ada misteri alam gaib yang ada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sekilas Sungai Bengawan Solo ini hanya berupa aliran air seperti sungai pada umumnya. Akan tetapi, menurut kepercayaan beberapa orang ternyata ada hal yang tidak biasa di aliran sungai ini, yakni tentang adanya keberadaan alam gaib yang tak terlihat dari dimensi lain. Uniknya alam gaib Sungai Bengawan Solo ini, menggunakan kenangan para manusia sebagai umpan bagi mereka yang berani-beraninya berenang di Sungai Bengawan Solo ini. Konon, ketika para calon korban ini berenang di Sungai Bengawan Solo, para korban akan diingatkan oleh kenangan atau kesenangannya sehingga membuat mereka terlena dan lupa diri dan akhirnya tenggelam ke dasar sungai. Umumnya para korban alam gaib ini adalah mereka yang bukan asli penduduk desa setempat dan yang belum membasuh mukanya 3 kali dengan air Sungai Bengawan Solo ini. Dan walau air Sungai Bengawan Solo ini terkadang surut, namun warga sekitar tetap menghimbau bagi para pengunjung untuk tidak seenaknya berenang di sungai ini, karena alam bawah sadar mereka bisa dimanipulasi oleh makhluk halus penghuni alam gaib Sungai Bengawan Solo ini. Yang ketiga, ada misteri Kedung Keramat yang ada di Sungai Bengawan Solo. Di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di daerah Kerek, ada sebuah kedung yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Konon,
Banyak perahu yang mendapat kesulitan saat hendak melewati Kedung Keramat ini, dikarenakan berada di tikungan dan arus airnya yang cukup deras. Konon, Kedung Keramat di daerah Kerek ini dikeramatkan sebab di dalam kedung tersebut dipercaya ada sesosok penunggu yang dipercaya jelmaan dari seorang putri yang dahulu tenggelam di sana. Sosok putri tersebut bernama Dewi Maya yang merupakan putri dari salah satu pejabat setempat bernama Ki Ageng Kuwung di masa Kerajaan Pajang. Maka dari itu, jika ada perahu yang akan melintas di kawasan Kedung Keramat ini harus sangat berhati-hati, sebab selain tempatnya yang terkenal sangat angker, di sana juga terkenal karena memiliki arus sungai yang juga cukup deras. Selanjutnya, ada misteri tentang adanya sumur tua yang berada di tengah-tengah Sungai Bengawan Solo. Sebuah sumur, umumnya digunakan sebagai sumber mata air bagi para masyarakat, dan pastinya sebuah sumur selalu ada di daratan. Tapi hal itu tidak berlaku bagi sumur tua yang satu ini. Sebuah sumur tua yang konon peninggalan pada masa penjajahan Belanda ini justru terletak di tengah-tengah Sungai Bengawan Solo. Sumur tua ini dapat kalian temui di Kelurahan Jetak, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diperkirakan dibangun 2 abad lalu pada masa penjajahan Belanda. Latar belakang lokasi sumur yang berada di tengah Sungai Bengawan Solo ini masih menjadi sebuah misteri. Beberapa orang menganggap sumur itu awalnya berada di pinggir sungai, namun lambat laun tergerus oleh erosi sehingga lama-kelamaan sumur tua tersebut bergeser ke tengah Sungai Bengawan Solo ini. Dan yang terakhir, ada sebuah mitos tentang sosok makhluk menyeramkan penunggu Sungai Bengawan Solo, yang disebut sebagai Onggo Inggi. Onggo Inggi adalah salah satu mitos hantu yang sangat lekat dengan masyarakat yang bermukim di dekat Sungai Bengawan Solo. Sosok Onggo Inggi ini digambarkan sebagai sosok makhluk menyeramkan berupa kepala yang memiliki rambut yang sangat panjang. Habitat hantu ini berada di dalam aliran air sungai, dan makhluk ini konon memangsa korban dengan cara membelit korban yang berenang dengan rambut panjangnya lalu membawanya ke tengah sungai hingga korbannya meninggal karena tenggelam. Menurut cerita masyarakat sekitar, makhluk Onggo Inggi ini dipercaya mencari korban yang masih anak-anak, dan sekali dimangsa, jasad korban tersebut akan menghilang, sulit ditemukan dan konon akan mengapung beberapa hari kemudian. Nah, itu dia beberapa mitos dan misteri yang ada di sungai terpanjang di Pulau Jawa. Jika para Sobat TV Kuno menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share video ini. Kalian juga boleh request tentang apa yang mau dibahas selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.